Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Asik. Nah, sebelum kita memulai podcast hari ini, tepat di hari ini, hari kita syuting, ada kabar duka sedikit tadi dari Banggai Laut. Calon wakil bupati atas nama Asgar Badalia meninggal dunia karena kecelakaan laut. Jadi tadi sempat pergi kampanye, terus disapu ombak speednya, lalu terbalik, akhirnya beberapa orang meninggal, beberapa orang lagi dalam pencarian. Kita doakan mudah-mudahan yang meninggal semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Amin. Oke, di sebelah saya sudah ada duta genre. Genre kan. Duta genre. Dia Krisna Ya. Krisna siapa namamu? Ya. Krisna. Halo teman-teman. Oh sih. Jadi perkenalkan. Oke. Nama lengkap saya itu Krisna Puspita dan biasa memang dipanggil Krisna. Oke, ini kali pertama kita ketemu Krisna ya? Iya, first time. First time. Terus kita kemarin sudah janjian berapa lama ya kita podcast. Terus habis itu Krisna ke Morowali. Iya, Krisna ke kemarin saya ke Morowali. Begitu sampai saya batuk-batuk. Saya takut corona jadi saya takut undang Krisna. Sebenarnya kemarin kita syuting, tapi Krisna ini termaksud umat Kristiani yang sangat taat. Woi, jadi kemarin beliau ibadah. Jadi sempatnya hari ini. Oke, apa kabar Krisna? Luar biasa, baik. Wih, kenapa jawaban duta selalu begitu? Oh, iya kah? Iya, jadi kalau kemarin saya tanya Vika, saya tanya Rara, luar biasa, baik. Harus begitu kah? Tidak sih sebenarnya. Kalau saya pribadi, dari dulu memang selalu jawabannya begitu. Dari sekolah minggu. Sekolah minggu itu, kakak tahu sekolah minggu? Tahu. Iya, dari sekolah minggu dia. Kayak pesantren kilat lah. Iya betul, kayak begitulah. Dari sekolah jadi minggu begitu diajarkan jawabannya luar biasa. Tapi biasa juga di duta-duta kalau kita ditanya apa kabar, nanti jawabnya luar biasa baik. Oke, duta genre. Apa sih duta genre ini? Jelaskan dulu, Krisna. Jadi pertamanya kak, awalnya juga saya bilangnya duta genre. Jadi awalnya kayak saya ya. Iya, itu salah teman-teman. Itu salah. Edukasi nih. Iya, jadi biasa orang bilang genre karena genre itu kan bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris dalam dunia musik genre. Cuman kalau ini dia duta genre. Jadi genre itu kepanjangannya generasi berencana. Jadi genre ini salah satu program dari BKKBN. Oke, BKKBN. Seperti itu. Berarti duta genre. Terus apa tugasnya? Tugasnya ini untuk menyosialisasikan tentang 3 hal. Jadi kan salam genre itu seperti ini. Oh, salam genre sebenarnya. Iya, salam genre kakak. Oh, seperti ini. Oke. Jadi ada artinya ini. Nanti kita salam genre. Oke, salam genre apa? Jadi artinya itu menolak 3 hal. Yang pertama itu nikah dini, seks bebas, dan nafsa. Nafsa apa? Nafsa, narkotika dan psikotropika. Oke. Jadi itu visi misi duta genre, menolak 3 ini. Genre. Duta genre. Oke. Genre. Krisna juara berapa kemarin? Puji Tuhan, kemarin dipercayakan sebagai juara 1. Oke, luar biasa. Juara 1 duta genre 2020. Iya, duta genre Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah, luar biasa provinsi loh ini. Terus bagaimana kategori penilaiannya, Krisna? Apa saja yang dinilai? Apa karena kau sudah punya 3 itu? Aduh, bisa. Bagaimana? Sebenarnya kak, kalau dalam dunia perdutaan, pageant begitu, tidak terlalu jelas sih biasanya kategori-kategori yang dinilai itu apa. Begitu. Paling yang dilihat itu kayak, kalau menurut saya pribadi itu leadership. Berarti kau punya jiwa leadership, kepemimpinan Bukan juga seperti itu. Cuman kalau menurut saya itu. Terus attitude. Itu penting itu. Keaktifan. Dan kalau di duta genre sendiri, dari awal kita masuk itu yang paling digenjot itu
loyalitas kita di dalam organisasinya itu. Oke. Kan ada hashtag Duta Genre itu menjabat setahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Wow, luar biasa. Setahun menjabat seumur Seumur hidup hidup menginspirasi. Wah, keren sekali. Terus kenapa kemudian Krisna mau ikut ajang Duta Genre? Kenapa? Itu kan penting, Iya, maksudnya betul. banyak duta-duta lain dan maksudnya kenapa harus Duta Genre yang kau ikuti begitu? Betul sekali. Jadi kalau mau cerita dari awal Ya nih, Kak, cerita dari awal saja. pertamanya saya ini betul-betul mulai dari nol di Duta Genre karena Kayak Pertamina kau mulai dari nol. Jadi salam genre pun saya tidak tahu apa artinya. Oke. Saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Berarti memang Jadi- sekedar ikut-ikut saja. Iya, jadi pertama itu diajak sama ada kakak dari Oke. organisasi lain Bilang kemarin. kakak siapa? Kak Syadila, halo Kak. Halo Kak Syadila. Ya. Jadi Kak Syadila yang betul-betul ajak. Sebenarnya awalnya saya menolak toh. Oke. Terus dia bilang, "Ayo Ju Krisna, temani saya." Gitu. Oke. Jadi kita belajar sama-sama mendaftar dan kalau saya pikir juga tidak akan ada ruginya sama sekali dan kalau saya ikut karena lolos tidak lolos pun akan tetap ada yang saya dapat begitu. Oke, ada Setidaknya- pengalaman. Iya, setidaknya produktif kan kemarin di masa pandemi rebahan. Bikin dalgona. Bikin dalgona, pokoknya segala masakan yang ada di YouTube dicoba. Wah, Seperti itu. oke. Jadi itu mengisi kekosongan dengan cara Oh, yang gabut produktif. saja ya. Eh, tidak juga gabut. Oke. Iya, seperti Pokoknya seperti itulah artinya Seperti itu. banyak hal-hal kosong, ruang-ruang kosong yang kemudian mending ikut Duta Genre. Iya, Tapi harus produktif. alhamdulillah kalau kau bilang puji Tuhan, Iya. saya bilang alhamdulillah kau juara, luar biasa. Iya. Padahal tidak Puji dibimbing Tuhan. atau memang misalnya waktu kau masuk di Duta Genre Krisna sudah merasa bahwa saya pasti juara begitu. Aduh. Sama tahu kan, sama tahu Iya. kan. Jadi pertama masuk ini, ya ampun, kan saya wawancaranya sama-sama Kak Syadila dan Kak Oke, Syadila itu Syadila. Berarti smart. satu alumni nih. Ya satu alumni. Oh, dan dia tidak menang. Dia masuk juga, cuman kemarin ada acara lain sehingga Oke. dia harus mundur seperti itu. Oh, iya iya. Jadi dari wawancara saja saya sudah menyerah. Kenapa? Pas keluar ruangan itu saya langsung bilang, aduh Kak Syadila, selamat kakak masuk. Saya tidak, saya bilang seperti itu betul. Berarti Karena pesimis ya? iya bisa dibilang Oke. pesimis karena apapun yang ditanya Kau tidak bisa jawab? bisa, ada yang bisa, ada yang tidak, ada Hmm. yang sama sekali. Saya tinggal bilang, Kak minta maaf saya tidak tahu jawabannya. Sampai begitu? Iya. Oke. Seperti itu karena seperti yang saya bilang di awal tadi, saya betul-betul mulai dari nol. Oke. Gitu. Terus kan setelah sesi wawancara apa lagi? Jadi Apakah dia masuk di karantina dulu? Iya. Oh, begitu juga. Jadi pertama itu kita via online. Oke. Via online itu kita tes tertulis dulu. Ada yang kita isi soal-soal, terus yang kedua itu webinar. Oke. Di webinarnya itu kita harus presentasi, pelajari materi presentasi. Selanjutnya offline kita Oke. wawancara. Setelah dari wawancara itu, jadi tahun ini karena pandemi dibatasi jadi 5 orang saja kuotanya dari ratusan pendaftar Di Sulawesi Tengah. di Sulawesi Tengah. 5 cewek 5 cowok. Tapi by the way, Krisna sebelum lanjut, Krisna mewakili Kota Palu. Iya, mewakili Oke. Kota Palu. 5 cewek 5 cowok. Terus beberapa hari kemudian diumumkan kita masuk jadi finalis di 5 orang itu. Luar biasa. Setelah itu kita tunggu lagi pemilihan dari tiap kabupaten baru Oke. masuk karantina. Jadi kita itu di karantina sebenarnya melawan pemenang yang sudah menang juara 1 cewek cowok dari begitu. tiap kabupaten. Oke. Iya, seperti Berarti yang juara-juara ini ditampilkan lagi, Ditampilkan dikasih lagi. dikasih baku toki lagi Iya, kayak gitu ya. Oke. jadi dari 13 kabupaten dan 1 kota itu kita saing lagi untuk Bersaing provinsi lagi. Oke. Terus acara puncaknya itu di mana kemarin? di Best Western. Best Western ya? Iya. Terus acara puncaknya ngapain aja itu? Ya, jadi acara puncaknya itu kita pertama Saya lihat story-storynya Vika, menang, yang ini yang menang. Oke. dalam karantina itu kan kita pelajari koreografi, Oke. terima materi, Oke. seperti itu. Jadi pertamanya itu ada opening dance, terus selanjutnya pemilihan 5 besar. 5 besar. 5 cewek 5 cowok. Oke. Terus tanya jawab 5 besar. Jadi kita Di situ sudah tidak gugup lagi dong. aduh, gugup Oh, gugup tingkat juga? dewa. Tapi sudah bisa jawab.
Tidak ada lagi jawaban yang minta maaf saya tidak tahu. Oh, tidak ada yang kita tahu, saya tidak tahu. Tapi sebenarnya kalau dalam rata-rata ini, Oke. biasanya kalau dalam pertanyaan 5 besar itu kita gugup, terus Iya. tidak terlalu jelas dengar pertanyaannya. Itu karena pengaruh gugup. Iya, pengaruh Oke. gugup terus rame orang. Jadi Oke. yang kita dengar juga samar-samar. Bahkan kakak tahu, Hmm. turun dari pertanyaan 5 besar itu saya sudah masuk grup minta maaf teman-teman, sorry saya tidak bisa masuk 3 besar. Oke. Sudah merasa? Iya, sudah merasa Oke. yakin sekali tidak masuk 5 besar. Karena Terus? yang dijawab pun saya rasa masih kurang sesuai mungkin dengan pertanyaannya. Oke. seperti Kau merasa bahwa jawabanmu belum terpuaskan lah. pesimis lagi. Pesimis lagi. Ternyata memang mungkin Krisna orangnya pesimis, tidak terlalu percaya diri. Apakah seperti itu? Tidak seperti itu. Cuma untuk khusus duta genre Iya, ini. karena saya mulai dari nol tuh tidak tahu apa-apa, jadi kayak Oke. bahkan selama karantina itu teman-teman dari kabupaten luar biasa. Hebat-hebat ya. Hebat-hebat sekali public speakingnya, pengetahuannya. Kan mereka dari Peak Air kan, dari Peak Air masing-masing sekolah. Jadi mereka sudah terbiasa sosialisasi, sudah punya materi-materi Oke. seperti itu. Dibandingkan dengan Krisna yang mulai dari nol Iya. ya. Oke, terus setelah pengumuman juara, kalau bahasa Inggrisnya, how do you feel? Oh my God, how I feel. Oke. Jadi, Apa yang kerasakan? pegangan kan sama yang juara 2-nya itu siapa Oke. yang mau dapat mahkotanya. Oke. Jadi di situ- Oke, Putri Indonesia. Kalau pertama itu kan saya tunggu nama aku dipanggil di juara 5 dan 4. Tidak ada. Tidak ada dipanggil. Di situ saya sudah mau menangis karena ya astaga ternyata saya masuk 3 besar. Oke. Seperti itu. Terus pas pengumuman juara 1 2, pas masuk mahkotanya itu kalau kakak lihat ekspresiku itu kayak Saya lihat sih di story. iya kayak saya begitu. lihat. Dan jadi yang saya rasakan itu kaget, tidak Tidak percaya. percaya. Yang saya pikir itu saya setidaknya juara 2 begitu. Oke. Iya, Itu seperti juara 2 sudah bagus sekali tuh. Iya, Sudah bagus sekali. sudah berterima kasih sekali. Oke, dan alhamdulillah luar biasa juara 1 loh Krisna tanpa diduga-duga. Begitu, iya, Terus betul. setelah juara 1, apa tanggung jawab duta genre ini? Menurut Krisna yang paling berat dipikul? Sebenarnya kalau menurutku tidak berat untuk dipikul. Oke. Tidak tahu kenapa kak, karena Kenapa? setelah saya menjabat, setelah Menjabat setelah 1 tahun. proses permahkotaan Oke. itu, jadi yang pertama itu yang paling sering pasti sosialisasi. Oke. Jadi- itu yang paling sering. Iya, yang paling sering sosialisasi di Peak Air, di SMA, Oke. begitu di forum-forum genre kabupaten. Oke. Jadi itu saja kerjanya sosialisasi. Iya, terus juga karena saya mau ke nasional kan. Oh iya ya, sama kayak Dubasnas juga ya? Iya, sama. Oke. Jadi saya harus buat suatu program Oke. yang akan dilaporkan, yang akan dibawa ke nasional seperti Oke. itu. Untuk bersaing. Sedang lah persiapan di sana. sekarang. Sedang berjalan sekarang. Oh, sedang berjalan. persiapan, Oke. Iya. Berarti begitu juara juara duta genre tidak ada beban sama sekali. Justru merasa bahwa ini waktunya untuk berbuat begitu. Iya, seperti itu. Ada mungkin sedikit keluh kesah itu karena di program mungkin kesana kemari urus apa. Oke, sudah jadi tanggung jawab sudah harus Iya. begitu karena memang kita memikul juara kan. Iya, betul. Kemarin ke Morowali apakah salah satu program juga? Iya, salah satu program juga. Jadi di sana Oke. kita membentuk forum genre sekaligus satuan tugas. Jadi Oke. program saya ini Forum genre. genre. Forum genre. Iya. Jadi program saya ini kan namanya Pataba. Pasti kakak Pataba. tahu Pataba. Iya, Bahasa Pataba. Kaili. Iya, tahu. Iya, itu. Kayak andalan gitu Iya, lah. Oke. andalan, gerakan andalan. Tapi di sini saya pakai Pataba itu jadi patahkan Pataba. tangkis dan bentuk satuan tugas. Woi, Pataba. Patahkan, Oke. tangkis dan bentuk satuan tugas. Oke. Jadi kita ke Morowali kemarin, kita bentuk forum genre di Morowali Utara, terus kita bentuk satuan tugasnya juga, begitu Oke. juga di Morowalinya. Oke, sedang berjalan sekarang. Sedang berjalan. Tadi kan ada 3, termasuk narkotika tadi itu, nafsa. Iya, nafsa. Terus bagaimana kiat-kiatnya supaya anak-anak muda yang supaya jangan sampai terpengaruh oleh narkoba? Karena kemarin saya bicara sama BNN tuh, Iya. siapa tahu Krisna punya pandangan lain. Kalau dari saya nih kak, sebagai duta genre, yang paling penting itu sih lingkungan pergaulan. Kalau Iya, menurut iya, kakak sama ya. sih lingkungan ya. Iya, lingkungan Oke. pergaulan. Jadi
Yang pertama itu usahakan untuk kita tetap tergabung dalam lingkungan yang baik dan kalau sebisa mungkin harus membuat hal-hal yang produktif. Seperti itu. Jadi kan kalau di SMA atau ada juga di jalur masyarakatnya itu ada PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Ya, jadi kalau bisa kita gabung dalam situ dan anak-anak muda remaja Kota Palu supaya ada kegiatan produktif yang kita lakukan dan lingkungan sekitarnya kita itu baik. Terus kalau dari genre juga ada koran genre. Oh, ada juga. Koran genre itu komunitas saya orang kira tua. koran seperti media. Komunitas orang tua remaja genre. Jadi koran genre. Selain dari remajanya, kita juga kerjasama dengan orang tuanya. Karena kan keluarga itu lingkungan pertama yang kita temui seperti itu. Berarti sebenarnya tanggung jawab duta genre juga ya, paling tidak sedikit tanggung jawab duta genre untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anak muda. Harus. Program Krishna. Bagaimana menciptakan lingkungan yang baik itu? Coba siapa tahu punya kan? Iya. Jadi dalam Pataba itu kan ada bentuk satuan tugas. Jadi satuan tugas ini sasaran saya ada 2, Kak. Jadi yang pertama itu remaja Sulawesi Tengah melalui PIKR dan forum genre. Kan di tiap-tiap kabupaten ini ada forum genre. Ada. Sudah lama dibentuknya? Sudah lama dibentuk. Berarti sedang melanjutkan saja? Iya, yang terbaru itu di Morowali Utara kemarin. Terus yang kedua itu sasarannya orang tua melalui koran genre tadi dan BKR, Bina Keluarga Remaja. Itu. Jadi di dalam itu yang saya lakukan itu pertama menjadikan mereka perpanjangan tangan saya. Seperti itu untuk menyosialisasikan tentang semacam agent genre begitu. Iya, semacam agent seperti itu. Untuk menyosialisasikan tentang PUP, pendewasaan usia perkawinan. Terus juga tentang bahaya-bahaya nafsa. Iya, terus tentang itu tadi juga seks bebas, seks bebas, apa saja sebab akibatnya. Terus kalau seks bebas, aduh ini bahaya sekali. Kalau seks bebas, bagaimana caranya? Kalau misalnya Krishna sendiri, bagaimana caranya menanggulangi seks bebas ini? Karena sudah terlalu bebas. Apakah ada lagi? Sudah terlalu bebas. Iya, makanya kalau menurut Krishna sendiri, bagaimana cara menanggulangi ini semua, termasuk seks bebas itu? Iya. Jadi kalau kakak mau tahu, ternyata kita ini Sulawesi Tengah ini data. Iya, data ini teman-teman. Ternyata Sulawesi Tengah ini kita berada di peringkat ke-5 secara nasional sebagai penyumbang pernikahan usia dini terbesar seperti itu. Salah satu penyebabnya itu adalah seks bebas tadi itu, Kak. Iya, Salah satu berarti penyebabnya tadi seks bebas. bukan pernikahan karena dijodohkan, tapi karena seks bebas. Ada sebagian karena perjodohan. Paling banyak kasusnya perjodohan atau seks bebas. Seks bebas. Luar biasa. Seperti yang kita tahu juga kan sekarang lingkungan anak-anak ini. Apalagi di Google kan gampang dicari, gampang sekali dicari. VPN muncul semua sudah ada orang. Tapi bagaimana itu cara menanggulanginya ya? Kalau menurut saya seperti tadi itu, Kak, yang paling efektif lingkungannya sama pasti mulai dari keluarga dulu. Jadi biasanya kalau yang saya tahu, kalau misalnya lingkungan keluarga dalam rumah itu tidak harmonis, tidak sejahtera, tidak baik, jadi terlalu banyak hal yang mau kita lakukan di luar sana gitu. Jadi kita itu menjadi pemicu. Iya, keluar rumah bukan jadi dirinya kita sendiri lagi seperti itu kebanyakan kan. Jadi seperti itu sih kalau dari programku sendiri, perbaiki dari lingkungan keluarganya dulu. Itu penting sekali tuh. Penting sekali kalau karena kalau lingkungan kita baik, kita malu sendiri kalau mau bikin jahat kan. Betul jadi sekali. Kalau misalnya lingkungan kita banyak narkoba, ya mau tidak mau, suka tidak suka, biasa kita terjerumus langsung ke situ juga. Karena orang di sekitar juga pakai. Itu dia. Kalau kita bergaul di masjid, di gereja, tidak mungkin. Karena pergaulan kita begitu, lingkungan kita begitu, ya akhirnya kita terjerumus juga. Terus Krishna juga selain duta genre juga pernah mendaftarkan diri sebagai duta bahasa. Apakah memang Krishna ini haus duta? Oh my god, haus. Kalau dibilang haus duta tidak, Kak. Cuman soalnya menang juga kan? Iya. Best talent. Kemarin itu sebagai best talent.
Jadi motivasi saya ikut duta-duta ini yang pertama kan mau Gabut lagi? tidak mau menciptakan lingkungan yang produktif. Oke. Jadi Balik lagi ya? Iya, balik lagi. Terus yang kedua itu entah bagaimana saya suka persaingan yang sehat gitu ya. Oke, maksudnya bersaing di hal-hal yang positif. Iya, bersaing. Semacam cerdas cermat. Iya, semacam gitu-gitu itulah. ya. Kayak kalau kayak di duta-duta itu kan, Hmm. apalagi dalam karantina misalnya, Oke. yang kentara sekali persaingannya itu misalnya attitude atau keaktifannya kita. Oke, di situ terbaca karakter orang yang terlalu ingin menang begitu. Iya, baca yang ambisinya kuat sekali, Oke. yang bersaing apa adanya, yang mengalir saja itu Oke, kentara. kalau Krisna saya lihat termasuk orang yang mengalir saja. Mungkin Kenapa tidak berani? seperti itu. Apa ya? Kalau dari pengalaman saya kemarin-kemarin, kalau dalam persaingan seperti itu, kalau ada yang saya mau tanyakan, saya tanya. Kalau Oke. ada yang sudah saya tahu, kan ada Kasih biasa tahu. orang, kan ada biasa orang yang kayak biar dia sudah tahu, dia mau bertanya saja seperti itu. Oke. So aktif begitu ya. Iya. Kayak mahasiswa di mungkin. kuliah biasa begitu tuh. Ih, Iya, yang penting dilihat aktif sama dosen. Oke, iya biasa. Iya. Boleh sih kau. Iya, Biasa begitu. Kalau orang-orang yang sering bertanya begitu biasa dikasih lulus duluan. Karena terlalu banyak bertanya. Berarti Krisna termasuk orang yang kalau sudah tahu ya jangan ditanyakan lagi. Iya, kalau Jangan menurut mengulur-ngulur waktu lah. Krisna, Ya. sebenarnya cita-cita tertinggi Krisna ini apa? Karena saya lihat dari tadi kita bicara, Krisna senang sekali berbaur dan senang sekali bergaul dengan hal-hal yang positif terus yang berkaitan dengan anak-anak muda dan remaja. Jangan-jangan Krisna mau jadi seperti Kaseto selanjutnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, silakan. Kalau cita-cita saya, Masa enggak ada bilangnya cita-cita? ada. Oke. Kalau dari kecil itu, saya bilang sama papa, kalau Oke. ditanya cita-citanya Halo, apa? Papa. Halo papa. Mama, halo. Jadi cita-citaku itu mau jadi dubes. Kakak tahu dubes? Oh iya, duta besar. Duta besar. Oke, mau jadi duta perdamaian. Duta besar intinya di luar negeri begitu. Oke, Iya. luar biasa. Itu. Kenapa Iya. tertarik menjadi dubes? Apa yang menjadi motivasi Krisna sehingga Krisna menempatkan posisi cita-cita dubes? Apa ya? Kalau menurut saya tanggung jawab jadi dubes itu apa ya? Ada masuk di passion saya begitu. Aduh, passion. Iya, seperti Oke, itulah. luar biasa. Berarti memang nah. suka menjadi dubes. Insya Allah Iya. ya kita siapa tahu kan kita tidak tahu. Amin. Saraba Channel menjadi saksi sejarah bahwa dubes pernah ada di sini waktu masih remaja. Woi, terus Krisna selain menjadi duta genre dan duta bahasa itu kegiatannya apa saja? Sehari-hari selain sebagai mahasiswa aktif Oke, di mana? di Universitas Tadulako Masuk juga dong berarti di Unpad Beauty. Aduh, Biasanya begitu. biasanya tapi tidak saya Kak. Oh, harusnya masuk sih. Oke, terus lanjut. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sudah semester berapa? Semester 3 sekarang. Oh, sama kita. Oh, Ya, iya. Nggak percaya. 3 tahun lalu kan. Waduh. Nah, terus bagaimana cara membagi waktu? Banyak program-program terus program-program apa duta genre lalu membagi waktu dengan kuliah. Ya. Jadi selain sebagai mahasiswa tadi kan saya Oke. juga aktif di organisasi pemuda gereja. Oke, apa ya namanya? Apa GPS namanya? kalau dari GPS saya. ya? GPS Gerakan Pembawa Suluh. Oke. Iya. Terus ini kan sementara menuju Natal. Oke, ya. Jadi kita sudah bentuk panitia dan saya ditunjuk sebagai koordinator. Dan Koordinator apa? koordinator itu PDD. Apa PDD? Publikdok. Oke. Publikasi, dekorasi dan Oke, dokumentasi. iya, tahu. Jadi cara bagi waktunya itu pertama saya bersyukur sekali karena dalam masa pandemi ini kita belajarnya online. Jadi bisa nyambil-nyambil. Oke, gitu. iya, Jadi betul. biasa kalau Tidak perlu ke kampus Unpad jauh panas-panasan. tidak perlu ke Tidak kampus. Jadi kayak kemarin ke Morowali, sementara di jalan saya ikut Bisa Zoom. kuliah. Oke. Seperti itu. Itu bagusnya. Terus juga kalau ada rapat, ikut rapat bisa sambil ikut Zoom juga seperti Oke. itu. Jadi kayak mengalir berjalan. Berarti memang sebenarnya rezeki bersyukur saja karena Bersyukur sekali. di tengah pandemi
banyak hal-hal yang bisa dilakukan Iya. satu kaligus Satu kaligus. sambil menyelam minum air. saraba. Minum saraba, ya betul-betul. Iya. Jadi kegiatan di kampus tidak terbengkalai, kegiatan di duta Gereja. genre juga Iya, tidak, duta gereja genre juga juga tetap tidak. jalan. Oke, luar biasa. Terus kenapa sih maksudnya harapan-harapan Krishna terhadap anak-anak muda khususnya di Sulawesi Tengah sebagai duta genre ini? Harapan-harapan Krishna ke anak-anak muda Sulawesi Tengah, harusnya mereka apa sih? Jangan hanya misalnya, kan sekarang kita tahu anak-anak muda ini banyak yang ya kalau bisa dibilang orang-orang bilang sekarang noob, AFK yang Noob. begitu. Iya, noob, kayak tidak tahu apa dia bikin, hanya Iya, di rumah betul. kasih habis paket data, kalau tidak ada paket datanya numpang di tetangga bawa wifi, Kodong. main game dan lain-lain. Harusnya mereka apa, Krisna? Ya, jadi untuk teman-teman saya di luar sana, halo. Iya, halo, ini duta genre mau bicara nih. Aduh, ya jadi untuk teman-teman di luar sana, remaja-remaja Sulawesi Tengah, yang paling penting itu jangan takut untuk mengembangkan skill teman-teman, apa yang teman-teman punya. Jadi tidak mungkin tidak, di setiap orang itu pasti ada skill, ada Oke. kemampuan Iya. seperti itu. Karena tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia tanpa kelebihan. Begitu saja, iya begitu betul. saya kan jadi kau begitu. Pasti Tidak mungkin. ada. Hmm. Minimal setidaknya satu yang mereka Iya. tahu buat begitu. Dan apalagi di masa pandemi seperti ini, Iya. teman-teman, terlalu banyak waktu yang bisa kita manfaatkan Iya. Kita untuk dituntut lebih kreatif sebenarnya. iya betul sekali. Kita bahkan bisa lebih kreatif lagi kalau di rumah, karena kita bisa akses internet dengan banyak waktu, bisa Oke. belajar lebih, punya Betul. waktu lebih untuk mencoba segala sesuatu. Betul. Begitu. Jadi ciptakan hal-hal yang produktif dengan bakat yang kalian punya. Oke. Begitu. Jangan ragu, jangan takut untuk mengembangkan bakat. Oke. Salah tidak apa-apa, teman-teman. Iya. Justru dari kesalahan kita bisa tahu yang bagaimana benarnya. Wih, Seperti keren. itu. Salah itu bagian dari proses. Betul sekali. Oke. Jadi kalau sama kayak emas, kalau mau jadi emas mahal harus ditempa dulu, teman. Woi, keren. Ya. Jadi terus ya. lanjut terus. Terus yang kedua, seperti yang sudah saya Oke. bilang, usahakan untuk terus di lingkungan yang baik. Iya, itu penting. Iya. Kalau misalnya kita tidak bisa masuk di lingkungan yang baik, kita yang ciptakan lingkungan itu menjadi baik. Betul. itu. Jadi kalau kita tidak bisa masuk di lingkungan baik, kenapa kita tidak menciptakan lingkungan yang baik? Iya. Kenapa tidak keren, kita keren. yang menciptakan Oke, gitu kan? keren. Ya, terus yang ketiga Berikutnya. itu Oke. berikutnya, kalau dari pengalaman saya sendiri, menjaga kepercayaan orang tua itu paling penting, Kak. Oke. Kalau saya, ya seperti itu. Jadi kalau orang tua sudah percaya sama kita, apapun yang mau kita lakukan, ada mereka di belakang. Oke. Doa orang tua itu luar biasa sekali sih Oke. menurutku. Ada mereka di belakang. Jadi itu manfaatkan skill kalian untuk bisa produktif. Oke. Terus masuk atau ciptakan lingkungan yang baik, dan ketiga itu tetap taat sama orang tua. Oke, jangan lupa beribadah juga. Beribadah, berdoa harus. Oke. Itu wajib sih. Itu wajib ya. Wajib Oke. kalau menurutku. Terus duta genre, duta bahasa. Apalagi yang pernah kau ikuti, Krisna? Selain dua ini. Saya dua ini yang saya dapat informasi. Iya, betul. Di tahun 2015, Oke, itu 5 saya tahun kelas 3 SMP, saya menjadi runner up 1 di Dei Anteyojo, Palu. Oke, pernah juga dia. Pernah Anteo juga. Berarti memang kau punya passion ini di sini ya. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa. Iya. Jadi sebenarnya tadi Krisna bilang bagaimana kita sebagai anak-anak muda itu menggali potensi diri ya. Iya, Krisna. harus. Jadi tidak mungkin Tuhan menciptakan kalian begitu saja asal jadi, tidak mungkin, pasti ada perhitungannya. Sehingga kalau teman-teman tidak menggali bakat itu salahnya teman-teman. Iya, salah. Iya. jadinya. itu keren sih menurut saya, karena kita lihat sekarang anak-anak muda, kalau dia tidak bisa menciptakan lingkungan yang baik, dia pasti pergi ke lingkungan yang buruk begitu. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya jalan pintas. Betul Nah, sekali. bagaimana Jalan pintas. jalan pintas kan, karena orang maunya senang terus. Iya, betul Padahal kemarin sekali. sudah kita bahas juga dengan psikolog bahwa jadi anak muda itu ya harus siap menjalani dua-duanya. Kalau ada sedih pasti ada senang. Iya, betul. Biasanya orang kalau lagi terpuruk kayak tadi dibilang masalah keluarga, Iya. nah, akhirnya pergi ke narkoba, Betul seks bebas, terus pernikahan dini dan lain-lain. Itu bahaya sih, Krisna. Bahaya sekali. Karena kenapa sih ke pernikahan dini, kan pernikahan dini terlalu menjadi fokus begitu ya? Maksudnya Iya, betul. ada juga kan pernikahan-pernikahan yang
dari umur belasan tapi langgeng sampai sekarang. Iya kan kita tidak tahu kan. Ya betul. Pasti Jadi, ada. Jadi kenapa sih kita itu BKKBN itu fokusnya ke pernikahan dini? Sementara kan tadi ada 3 itu seks bebas dan nafsa yang keduanya kan. Jadi BKKBN itu fokus di pernikahan dini karena kalau nafsa sendiri kan ada BNN seperti itu. Terus seks bebas juga ada sendiri instansinya. Dan kenapa kita guide yang 2 ini karena karena pernikahan dini itu sendiri terkait 3 itu dan Kak, berkesinambungan 3 hal ini. Jadi karena nafsa, karena seks bebas terjadi pernikahan dini seperti itu. Biasanya tapi kan ada juga yang misalnya kayak dijodohkan. Iya, ada juga. Tapi mereka terima dan mereka langgeng sampai sekarang. Itu bagaimana? Ya, jadi kalau menurut saya hal yang seperti itu suku-suku tertentu kan begitu. Iya, suku-suku tertentu. Jadi kan usia ideal menikah itu 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Itu menurut BKKBN. Itu menurut BKKBN. Kenapa? Karena menurut BKKBN dalam usia 21 dan 25 itu kita sudah siap dalam 5 hal. Kesehatan, pendidikan juga pasti kan rata-rata usia seperti itu kita sudah lulus kuliah. Terus untuk kesehatan ini untuk wanita sendiri panggulnya sudah siap, untuk melahirkan rahimnya sudah siap. Terus juga ada psikologi, ekonomi dan kependudukan. Jadi sudah siap dalam 5 hal ini kan. Dan kalau menurut saya pribadi yang langgeng itu beruntung karena tidak terjadi apa-apa di masa kehamilan mudanya seperti itu Kakak. Karena banyak sekali dampak-dampak buruk. Berarti sebenarnya itu saja yang dijaga ya karena takutnya begitu menikah di umur belasan terus hamil tidak siap panggungnya dan lain-lain akhirnya menyebabkan kematian ibu dan anak. Iya, bisa begitu ya. Terus ekonominya tidak mampu misalnya sehingga menyebabkan kemiskinan lagi di Indonesia. Pencurian lagi, mencuri lagi. Banyak sekali menyebar. Banyak sih dampak-dampak pernikahan dini yang buruk. Ingin dicegah. Tapi tidak selamanya buruk begitu pernikahan dini itu. Menurut kau bagaimana? Kalau menurut saya Kak, tetap buruk. Tidak masalah. Iya kan? Setiap orang opini masing-masing kan. Kalau menurut Krisna kan tepat juga, maksudnya dia punya data kenapa buruk. Karena begini. Alasannya. Kalau saya nih Krisna. Kalau saya lihat baik-baik saja kok dia dijodohkan dari umur belasan sampai sekarang sudah 3 anak, sudah 4 anaknya. Itu kalau menurut saya. Betul. Ternyata memang ada juga hal-hal yang buruknya gitu. Banyak sekali. Tapi tidak masalah. Tapi sebaiknya dihindari. Iya. Kasih cukup 21 tahun baru menikah. Seperti itu. Bagaimana kalau ceweknya 21 tahun, cowoknya yang 15 tahun? Wow. Wow, jadi itu masuk pernikahan dini lagi. Banyak loh nenek-nenek yang kawin dengan anak-anak muda. Iya betul. Zaman sekarang ya. Iya, gimana? Kenapa bisa terjadi seperti bagaimana ya? Itu harusnya saya bertanya, kenapa bisa begitu? Kalau menurut saya itu kenapa ya? Bayangkan nenek-nenek, bukan kakek-kakek, nenek-nenek, perempuan yang terus menikah dengan umur 16 tahun. Ya? Ada beritanya dan viral. Itu why? Saya kaget juga kenapa bisa ya seperti itu. Itu sebenarnya sudah di luar kendali. Karena kan sasarannya kita ini BKKBN Duta Genre ini usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Lalu nenek-nenek itu sudah menikah. Dan dia menikah lagi. Baru menikah. Bukan sudah menikah. Wallahu alam. Ya, seperti itu. Sudah nenek-nenek jadi bukan target kita lagi. Tapi kan dia menikah dengan anak muda. Anak muda laki-lakinya yang usia 16 tahun. Itu penyebabnya apa ya? Bisa sampai seperti itu ya? Mungkin nenek-neneknya banyak uang mungkin ya. Duta Genre tidak boleh salah bicara. Tidak boleh. Host Saraba Channel saja yang boleh. Di luar kendali. Itu ada memang hal-hal begitu yang memang tidak bisa diprediksikan seperti gempa bumi kan tidak bisa diprediksikan. Terus apa lagi ya? Kalau saya mau tanya Krisna, kenapa kemudian kok mau sih diundang di Saraba Channel gitu?
Karena kau tahu follow subscribernya masih sedikit loh. Oh, it's okay dong. Yang nonton juga berapa sih? Aduh, tidak begitu. Jadi, kenapa Oke. saya mau? Mm-mm. Karena yang paling pertama itu seperti yang saya sudah bilang, mau menciptakan hal yang produktif. Jadi Oke. tidak ada salahnya, tidak Oke. ada ruginya saya ikut ini. Iya. Terus yang kedua itu yang paling saya suka karena ajakannya dengan cara yang baik-baik. Oh, Ngerti terima maksudku? kasih. Iya, seperti itu. Jadi komunikasinya baik, Oke. diawali dengan hal yang baik begitu dan Oke. jadi oh iya pasti kedepannya akan berjalan dengan baik seperti itu. Mudah-mudahan. Terus kalau Krisna saya minta kritik sedikit Saraba Channel, apa yang bisa dikritik? Gitu. Aduh, kritik apa? Saya tidak suka Ap- mengkritik. pokoknya apa sih yang bisa Saran lah, saran, seperti dikomentari apapun lah. Apapun ya, kalau menurutku Kak, hal-hal seperti ini hal sederhana yang betul-betul akan berdampak besar kalau menurutku Kak. Kayak tadi kita bincang-bincang santai Oke. tapi banyak sekali pengetahuan yang bisa didapat teman-teman di rumah mungkin Iya sih. kayak usia Termasuk ideal. saya yang masih salah menyebutkan duta genre. Genre teman-teman ya. Oke. Seperti itu. Terus apa ya? Lanjutkan lagi Kak, lebih banyak lagi panggil anak-anak muda Oke. yang harusnya ditahu di Sulawesi Tengah Oke. seperti itu. Jadi untuk sebagai apa ya? Motivasi sedikit Iya. tidaknya untuk remaja di luar sana. Iya, setidaknya kita menghadirkan tontonan yang mengedukasi Iya, sedikit betul saja. sekali. Meskipun ini saya tidak tahu apakah ada berkahnya, ada edukasinya. Yang Harusnya penting ada. jalan saja. Iya, betul Kalau saya sekali. yakin apa yang disampaikan Krisna tadi, ada orang yang menangkap itu sebagai sebuah edukasi. Iya. Bagaimana Krisna? Betul, kalau menurutku itu. Harapanmu untuk Saraba Channel berikutnya bagaimana? Harapannya Wes, kalau saya pasti semoga 1 juta subscriber. amin, amin. Oke. Semoga tambah banyak subscribernya, Amin, amin. followersnya di Instagram juga, Oke. terus tambah maju, tambah berkembang. Semoga suatu saat punya studio yang besar sendiri. Amin. Sewa ruko ya begitu. Ya? Amin. Terus semoga bintang tamunya juga acara-acaranya dapat lebih mengedukasi teman-teman Amin, di amin, luar amin. sana. Iya. Saya sih begitu sih Krisna. Mauku membuat suatu channel itu meskipun tidak banyak, bukan soal kuantitasnya tetapi Iya betul, kualitasnya. kualitasnya. Ih, Oke. keren. Tapi sebelum kita mengakhiri Krisna, untungnya kau ini hadir di season 2. Rarat kenal kan? Rara kenal. Vika kenal kan? Vika kenal. Nah, mereka hadir di season satunya Saraba Channel. Oh, begitu. Dan Krisna hadir di season 2. Nah, season 2 ini saya selalu memberikan oleh-oleh untuk bintang tamu Oh saya. iya, oh terharu. Jangan lihat harganya sih. Harganya sih tidak seberapa, tapi mudah-mudahan niat baik saya lah. Oh, tidak apa-apa Kak. Aduh, terharu sekali. Saya berharap nanti kalau misalnya Krisna menyusun program-program untuk genre Iya. 2020, genre Provinsi Sulawesi Tengah, sambil minum saraba pakai gelas ini. Siap. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Apa tadi saya tulis programnya? Ada gelas saraba, minum kopi entah saraba atau apa, langsung Oh, wih, lancar. terinspirasi lagi. Siap Kak. Saya serahkan ke Terima kasih Krisna. Kakak. Wah. semoga, saya berdoa sih semoga Krisna sehat-sehat terus semakin sukses. Kapan rencana duta genre nasional? Rencananya di akhir tahun. Harusnya sih dibilangnya akhir Oktober kemarin sudah pendaftaran. Oke. Tapi ternyata mungkin ada hal-hal lain jadi belum Iya. mulai pendaftaran. Berarti ditunda lagi. Iya, mungkin sekitaran bulan berjalan ini November atau Desember. Oke. Saya sampai lupa loh. Duta genre ini kan ada 2 ya. Oh iya. Ada itu- pasangannya kan? Iya, ada pasangan. Ada pasangannya kan? Siapa namanya? Jadi pasangan saya namanya Ahmad Syahrul Ramadan. Hai Rama. Maaf ini Pak Syahrul, saya tidak undang. Saya hanya mengundang perempuannya, minta maaf ini. Nanti lain kali kita bisa berdiskusi ya. Terus apalagi yang mau Krisna sampaikan? Ada ndak unek-unek Krisna yang belum selesai saya tanyakan tadi? Salam genre Kak. Kita salam Oh, genre doang. oke boleh. Salam genre bagaimana? Jadi salam genre itu seperti ini. Salam genre. Salam saya ngomong juga. Iya. Oke. Jadi salam Harus tangan genre. kanan atau tangan kiri? Bisa, terserah. Oke. Salam Sekarang genre. atau besok? Oke. Salam genre. Salam genre. Remaja genre. Remaja genre. Sehat, Sehat, cerdas, cerdas, ceria.
Ceria. Genre Indonesia. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Saatnya yang muda yang berencana. Iya. Sampai ketemu di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Asik.